Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini telah mengumpulkan kita kembali dalam sebuah majelis yang kita harapkan diberkahi olehnya. Di dalam majelis inilah kita mengkaji firman-firman Allah serta meneladani ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ta'ala kita masih akan melanjutkan pembahasan yang sudah cukup lama terhenti. Ya, sudah lawas benar kita kada bertamuan. Alhamdulillah Allah izinkan kembali kita bertamu. Insyaallah ta'ala masih dengan sebuah kitab yang bermanfaat, yaitu Kashfus Syubuhat, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Namun di sini keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, berhubung kita bertemu pada jadwal yang bisa disebut atau bisa dikatakan tidaklah rutin, jadi ulun berinisiatif untuk meringkas pembahasan sehingga meskipun ini kajian kitab, tapi bentuk atau isi materinya seperti kajian tematik. Harapannya supaya pembahasannya itu betul-betul terfokus, kemudian bisa langsung masuk ke dalam inti pembahasan. Ya. Sehingga lebih nyaman untuk dicerna, lebih mudah untuk dicatat, sehingga kalau suatu saat kita ingin murajaah, mengulangi kembali ilmu yang sudah pernah kita tuntut sebelumnya, mudah-mudahan dengan format yang baru ini bisa menjadi lebih memudahkan. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kalau kita mengulang kembali pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya. Karena sejatinya kitab Kashfus Syubuhat ini kalau kita punya kesempatan sebetulnya pembahasannya harus diselesaikan sesegera mungkin. Ya. Karena kalau pagat sekali, embah itu lawas pulang parainya, nah ini sudah ya khawatir yang sebelumnya sudah lupa. Jadi sebagai pengingat kembali, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kitab yang kita bahas ini, inti yang dibahas di dalamnya adalah bagaimana kita memahami serta bahkan menyanggah syubuhat, hal-hal yang rancu, hal-hal yang membingungkan kita, ya, syubuhat. Khususnya syubuhat seputar kalimat tauhid. Syubuhat seputar kalimat la ilaha illallah yang biasanya dijadikan sebagai alasan untuk menghalalkan perbuatan kesyirikan. Khususnya yang dibahas oleh penulis di sini
tentang kesyirikan yang berlaku pada ibadah doa dan tawassul. Kita sampaikan pada saat itu bahwasanya doa dan tawassul itu adalah dua ibadah yang masyru', disyariatkan. Yang kalau kita kerjakan dengan cara yang benar, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berhubung doa dan tawassul ini adalah salah dua ibadah yang paling sering dilakukan oleh umat manusia, maka disitulah juga terjadi banyak sekali hal-hal yang menyimpang. Dan penyimpangan tersebut ya terjadi karena munculnya syubhat seputar kalimat tauhid. Ya. Jadi kalimat tauhid ini inti dari agama Islam. Oleh karena itulah syahadat yang pertama adalah syahadat tentang kalimat tauhid. La ilaha illallah. Nah, kalau ini muncul syubhat di dalamnya, maka otomatis akan berimbas pada amal ibadah ya. Apalagi amal ibadah yang sering atau erat kaitannya dengan kehidupan kita. Doa, pasti setiap hari kita berdoa. Dan di setiap doa itu hampir bisa dipastikan pasti ada tawassulnya. Ya, sehingga dua hal ini kadang mungkin terpisahkan dari kehidupan kita. Ya, oleh karena itulah di sini penulis Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala secara khusus membahas dan membantah syubhat seputar kalimat tauhid. Jadi isi dari kitab yang kita kaji ini adalah bantahan terhadap syubhat seputar kalimat tauhid. Kemudian poin yang selanjutnya masih mengulangi pembahasan kita yang sebelumnya ya. Kita pernah membahas tentang pentingnya bertauhid secara sempurna. Kita ada bahas bahwa tauhid itu kalau boleh dibagi ya, lamun kada hendak dibagi 3 sebujurnya kada apa-apa. Yang penting konsepnya. Tapi pembagian jadi 3 ini untuk mempermudah. Ya, kita katakan pada saat itu tauhid terbagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Sekali lagi, hendak ngarannya lain pada 3 nang ini kada apa-apa. Hendak dibagi boleh aja juga, karena nang penting konsepnya. Tauhid rububiyah ini kita bahas secara sederhana adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususannya. Di mana ada 4 perkara yang Allah Subhanahu wa taala esa di sana. Tentu saja lebih dari 4 ya, tapi 4 perkara inilah yang paling agung. Yang pertama adalah al-khalqu, penciptaan. Jadi kada ada yang mencipta selain daripada Allah. Kemudian yang kedua ar-rizqu, pemberian rezeki. Kada ada yang memberi rezeki selain Allah. Yang ketiga al-mulku, kekuasaan. Kada ada kekuasaan yang lebih ganal daripada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat at-tadbir, pengatur alam semesta. Kada ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 ini harus kita yakini ada pada Allah Subhanahu wa taala dan dia esa pada 4 perkara ini. Ini tauhid rububiyah. Nah, pada masalah tauhid rububiyah ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangankan kita kaum muslimin, orang-orang kufar, orang-orang musyrikun pada saat itu bahkan sekarang sekalipun mengakui hal tersebut. Ya. Nanti kita akan bahas. Ya, jadi tauhid rububiyah ini orang-orang musyrikun, kita ambil contoh misalnya orang-orang musyrikun di zaman Nabi saja mengakui hal tersebut. Ya, meskipun Abu Jahal lawan kekawanannya itu berisi banyak berhala, bila ditakuni siapa yang menciptakan alam semesta ini, jawabannya pasti Allah. Sama lawan jawaban kita. Artinya dalam urusan tauhid rububiyah ya, memang hampir tidak ditemukan banyak penyimpangan. Ya, kecuali bukan ateis misalnya.
yang memang tidak mengakui adanya Tuhan. Yang menurut mereka alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, tanpa pencipta. Ini lain kisah. Ya. Tapi orang-orang musyrikun dalam hal ini pun juga mengakui keesaan Allah pada 4 perkara tersebut. Nah, tauhid rububiyah ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata belum cukup untuk menjadikan seseorang itu seorang yang muwahhid. Seseorang yang bertauhid, belum cukup sekalinya. Ya. Karena tauhid itu harus sempurna, ketitiganya ada. Rububiyahnya ada, uluhiyahnya ada, asma wa sifatnya ada juga. Ya. Jadi lamun sudah mengakui keesaan Allah pada 4 perkara yang tadi kita sebutkan, aturannya harusnya mengesahkan Allah juga dalam beribadah. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Karena harusnya demikian. Siapa lagi yang berhak disembah selain nang esa dalam 4 perkara tadi? Kalau kita sudah tahu bahwa yang menciptakan kita hanya Allah semata, kenapa ada ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah? Ya, artinya menyimpang, melenceng. Ya. Maka tauhid rububiyah seharusnya disandingkan dengan tauhid uluhiyah. Begitu pula dengan tauhid al-asma was-sifat. Dari sanalah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita semakin giat menyembahnya, semakin giat beribadah kepadanya. Ya. Nah, apa bukti bahwasanya tauhid rububiyah itu kada cukup gasan mengeluarkan seseorang dari kesyirikan? Apa buktinya bahwasanya seseorang itu baru dikatakan muwahhid lamun 3 macam syirik ini ya betul-betul ada pada dirinya. Kita sebutkan pada saat itu bukti yang pertama adalah sebagaimana dijelaskan oleh penulis. Bukti yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang mengakui keesaan Allah dalam 4 hal rububiyah tadi. Kan orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal lawan kekawanan, itu semuanya mengakui keesaan Allah dalam 4 perkara tadi. Bahkan lebih dari itu mereka akui. Ya. Kadada di antara Abu Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, kemudian orang-orang kufar Quraisy yang lainnya itu yang menyatakan Al-Lata atau Uzza, berhala-berhala mereka itulah yang menciptakan alam semesta, kadada. Ya, pasti ditawakan buahnya mun ada nama nyambat. Ya, berhala itu yang menciptakan alam semesta. Ya. Karena dalam hal ini mereka mengakui Allah itu esa. Dalam 4 perkara tadi Allah esa. Tapi tetap Allah utus Nabi Muhammad kepada orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena keyakinan ini saja tanpa dibarengi dengan tauhid uluhiyah tadi kada cukup. Makanya tetap perlu ada seorang utusan untuk berdakwah kepada mereka bahwasanya mereka harus meluruskan tauhid uluhiyah sebagaimana mereka sudah lurus tauhid rububiyahnya. Ya. Nah, kalau seandainya tauhid rububiyah tadi cukup sudah menjadikan seorang itu muwahhid, menjadikan seorang itu muslim sejati, pasti Allah tidak akan utus Nabi Muhammad. Ya. Pasti Allah tidak akan perintahkan Nuh untuk berdakwah kepada kaumnya. Justru karena tauhid rububiyah saja kada cukup tadi, ya, harus lengkap dengan 2 tauhid lainnya, maka diutuslah utusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya banyak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikun khususnya yang terdahulu, ya, itu mengakui bahwasanya 4 perkara yang khusus pada Allah ini, ya, Allah esa di sana. Di antara dalil yang menyatakan hal tersebut adalah surat Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr
fasayaqulunallah. Katakan wahai Muhammad, ya, kepada orang-orang kufar Quraisy, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari arah langit dan bumi? Siapa pula yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan yang mengawasi kalian? Siapa pula yang bisa menghidupkan dan mematikan? Siapa pula yang bisa menguasai alam semesta ini? Fasayaqulunallah, maka mereka, kata Allah, orang-orang kafir Quraisy itu akan menjawab, ya, yang bisa melakukan hal itu semua adalah Allah. Lalu Allah tutup, faqul afala tattaqun. Kalau mereka sudah menjawab itu, katakan lagi kepada mereka, wahai Muhammad, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa? Para ulama menjelaskan takwa di sini maksudnya kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah dalam urusan ibadah. Ya. Karena kalau seseorang sudah mengakui 4 hal tadi esa pada Allah, seharusnya ibadahnya pun harus esa kepada Allah. Ya. Itu bukti yang pertama bahwasanya tauhid rububiyah tadi belum cukup. Ya. Adapun bukti yang kedua yang kita sampaikan pada saat itu adalah divonisnya orang-orang yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah sebagai seorang musyrik. Ya. Padahal mereka mengakui keesaan Allah dalam hal penciptaan, pemberian rezeki, kekuasaan dan pengaturan alam semesta. Tapi tetap disebut sebagai orang-orang musyrikun. Entah itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Mereka tetap disebut sebagai musyrik. Padahal mereka mengakui keesaan Allah pada 4 perkara tadi. Ya. Kenapa masih dikatakan musyrik? Karena hanya inilah yang mereka akui, Allah itu esa. Sedangkan dalam urusan ibadah mereka masih berdoa, meminta hajatnya kepada para berhala. Mereka bertawassul dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan berhala. Dan semua itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menandakan bahwa perbuatan tersebut dan keyakinan yang ada pada mereka ini tidak benar. Ya. Nah, 2 bukti inilah yang dijelaskan oleh penulis dan sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, setelah itu pada pertemuan yang sebelumnya juga kita pernah membahas tentang syubhat pertama, ya. Syubhat pertama yang dibahas oleh penulis sekaligus beliau bantah. Ya. Yang syubhat inilah yang dijadikan alasan oleh orang-orang kufar Quraisy, oleh orang-orang musyrikun, ya, untuk membenarkan peribadatan mereka. Syubhat ini Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai wali-wali, mereka mengatakan, ya, ini maksudnya membahas orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrikun yang menjadikan para berhala itu sebagai walinya mereka, sebagai perantara untuk menyampaikan keinginan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika mereka ditegur, ketika mereka, ya, diajak oleh Nabi SAW untuk bertauhid, apa jawab mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sebetulnya tidak menyembah mereka. Yang kami lakukan terhadap mereka ini hanya menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, nah ini syubhatnya di sini muncul. Ya. Sehingga perbuatan orang-orang kufar Quraisy ini, ya, berasal dari syubhat yang mereka yakini. Berasal dari hal rancu yang mereka yakini, yang menurut mereka perbuatan yang mereka lakukan terhadap para berhala tersebut, mulai dari berdoa kepadanya, bertawasul dengannya, menurut mereka ini tidak termasuk ibadah.
Menurut mereka ini bukanlah perbuatan syirik. Kenapa? Karena yang mereka lakukan menurut mereka bukan ibadah. Ya. Inilah letak syubhatnya. Kenapa orang-orang kufar Quraisy masih getol dengan berhala-berhala mereka? Karena mereka anggap ya, mereka tidak sedang melanggar aturan syariat. Ya. Maka hal ini, syubhat ini kemudian ya dibantah oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala ya, dengan bantahan yang sudah kita sebutkan tadi sebelumnya, bahwa tanda bahwasanya perbuatan mereka itu tadi tidak benar ya, adalah dengan diutusnya Nabi SAW, dan tujuan pertama beliau diutus adalah membersihkan perbuatan mereka itu tadi ya, untuk memecahkan berhala-berhala tersebut, sehingga mereka alih-alih berdoa meminta hajatnya kepada berhala, sudah langsung kepada Allah. Daripada bertawasul dengan para berhala ini, lebih baik bertawasul dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru itulah misi pertama Nabi. Ya, yang selama ini mereka klaim itu bukan pelanggaran, justru itulah yang pertama kali ingin dimusnahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya perbuatan itu benar, ya, mana mungkin itu jadi misi pertama Nabi. Ya, sehingga klaim atau alasan mereka ini adalah alasan yang tidak tepat. Nah, inilah dia jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bahas secara rinci pada saat itu, yang kemudian kita ringkas sebelum masuk ke pembahasan malam hari ini. Wallahu a'lam. Baik kaum muslimin dan muslimat, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada pembahasan yang selanjutnya, pembahasan nang hanyar. Lanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala setelah menjelaskan syubhat pertama dan membantahnya, beliau masuk pada syubhat yang kedua. Ya. Syubhat kedua kurang lebih isinya adalah seputar kalimat atau seputar makna kalimat tauhid. Ya. Di mana ada sebahagian orang yang memahami bahwa makna kalimat tauhid, makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang sempurna kekuasaannya kecuali hanya Allah. Dan tidak ada pengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Yang biasanya kemudian disingkat dengan tiada Tuhan selain Allah. Ya, ini akan dibahas secara rinci insyaallah taala. Ya, tapi ini dia syubhatnya. Beredar di zaman tersebut, ya, di zamannya Syekh Muhammad At-Tamimi dan tentu saja zaman-zaman sebelumnya, bahwa makna la ilaha illallah itu dipahami oleh sebahagian orang artinya adalah tidak ada pencipta selain Allah, atau tidak ada pemberi rezeki selain Allah, atau tidak ada yang sempurna kekuasaannya kecuali hanya Allah, atau tidak ada pengatur alam semesta kecuali hanya Allah. Nah, kenapa pemaknaan seperti ini dianggap sebagai syubhat? Bahkan dinyatakan keliru oleh para ulama, ya. Karena pemaknaan kalimat tauhid dengan makna ini akan menimbulkan banyak sekali permasalahan. Ya. Kita akan bahas alasan kenapa makna kalimat tauhid seperti ini tidaklah tepat. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, tapi kita ringkas. Ya. Ada dua alasan yang inti mengapa pemaknaan kalimat tauhid dengan makna tersebut itu tidak tepat. Alasan yang pertama yaitu makna tersebut, makna yang tadi kita baca itu hanya menyentuh sisi tauhid rububiyah saja. Ya. Nah, kalau seandainya
makna yang itu tadi dianggap benar, katakanlah makna itu sah, katakanlah makna la ilaha illallah tadi boleh-boleh aja kayak itu. Nah maka konsekuensinya kayaknya berat. Apa konsekuensinya? Diantaranya adalah kalau begitu orang-orang musyrikin terdahulu berarti tidak layak disebut musyrik. Kenapa? Karena mereka sudah berikrar dengan la ilaha illallah tadi. Kalau seandainya maknanya la ilaha illallah tadi adalah tidak ada pencipta selain Allah, mereka sudah kencang mengucapkan itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Allah yang nyatakan mereka sudah mengakui itu. Berarti mereka seharusnya bukan musyrik, sebutannya muslim aja harusnya disebutnya. Ya. Nah ini konsekuensinya, makanya konsekuensinya berat kalau seandainya makna kalimat tauhid tadi adalah makna yang tadi kita sebutkan. Ya. Karena mereka sudah mengakui hal tersebut sebelum ada nabi yang diutus, saat ada nabi yang diutus, bahkan sesudah ada nabi yang diutus. Mereka mengakuinya. Ya. Sehingga pemaknaan kalimat tauhid dengan makna yang kita sebutkan tadi ini tidak tepat. Ya. Dan dalil bahwa pengakuan mereka tentang makna kalimat tauhid ini tadi sudah kita bacakan di dalam surat Yunus ayat 31 tadi. Ya. Di situ jelas sekali pengakuan mereka. Ya. Ini alasan yang pertama mengapa kalimat tauhid tadi tidak dimaknai sebagaimana makna yang dipahami oleh sebagian orang. Ya. Kemudian alasan yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengapa makna kalimat tauhid yang tadi kita sebutkan itu tidaklah tepat? Karena kaum musyrikin terdahulu ya, enggan mengucapkan kalimat tauhid karena mereka paham makna dan konsekuensinya. Ya. Abu Jahal lawan kekawanannya itu sampai akhir hayatnya kada hendak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena yang dipahami oleh Abu Jahal dari la ilaha illallah itu adalah bukan sebagaimana dipahami oleh orang-orang yang datang setelah beliau. Yang dipahami oleh Abu Jahal tentang la ilaha illallah bukan yang tiada pencipta selain Allah tadi, bukan itu. Kalau seandainya itu yang dipahami Abu Jahal gampang akan ucapkan la ilaha illallah. Ya. Apa susahnya bilang la ilaha illallah? Kan cuma mengakui pencipta hanya Allah. Mudah bagi Abu Jahal. Tapi kenyataannya Abu Jahal justru menentang la ilaha illallah tadi. Karena Abu Jahal tahu la ilaha illallah artinya adalah semua peribadatan yang mereka lakukan kepada para berhala harus berhenti. Ini yang dipahami oleh Abu Jahal. Makanya mereka perangi Islam, mereka perangi kalimat tauhid. Ya. Jadi mereka justru dari awal sudah paham makna la ilaha illallah ini. Dan karena mereka paham, mereka tidak siap untuk melaksanakan konsekuensinya. Ya. Mereka tidak siap untuk mengamalkan isi kalimat tauhid yang mereka pahami maknanya tadi. Makanya akhirnya mereka memusuhi Nabi, bahkan mengumumkan perang, ya, menyiksa kaum muslimin, ya. Karena mereka mengerti akan makna tersebut. Ya. Karena itulah mereka tidak mau mengucapkannya. Ya. Baik. Bahkan, ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini, ya, oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullahu taala sebuah dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kufar Quraisy, ya, atau orang-orang musyrikun terdahulu itu paham akan makna la ilaha illallah. Dan yang mereka pahami terhadap makna la ilaha illallah itu bukan yang tadi kita sebutkan. Ya. Dari mana kita bisa tahu? Di antara dalilnya adalah surat Shad. Ya, surat Shad ayat 5 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kondisi orang-orang musyrikun ketika didakwahi oleh para nabi. Ya, khususnya didakwahi dakwah tauhid untuk mengucapkan la ilaha illallah.
Apa kata mereka? Allah ceritakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Maka orang-orang musyrikun ini tatkala didakwahi oleh nabi mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa kata mereka? Masa Tuhan-Tuhan yang banyak ini mau dijadikan satu Tuhan? Masa sesembahan yang banyak ini yang sudah jadi kebiasaan kita mau dijadikan satu oleh nabi ini? Sungguh ini perkara yang menakjubkan, aneh bagi mereka. Karena mereka terbiasa dengan ibadah kepada berhala-berhala ini tadi. Jadi mereka melakukan penentangan terhadap kalimat la ilaha illallah. Karena mereka tahu dari la ilaha illallah artinya ibadah full semuanya harus kepada Allah. Tidak ada lagi berhala. Ya, makanya mereka merasa aneh dengan la ilaha illallah ini. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-6 Allah lanjutkan, wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Maka sebahagian orang, sebagian tokoh kaum musyrikun setelah mendengar seruan nabi mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, justru akhirnya pergi ya, dan mendakwahkan manusia agar hendaknya tetap bersabar untuk beribadah kepada berhala-berhala yang ada. Ya. Jadi yang dipahami itu adalah ya, bukan seperti yang makna la ilaha illallah yang tadi kita sebutkan. Ya. Jadi di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala ya merasa heran. Ya, beliau ungkapkan keheranan tersebut dalam Kasyfus Syubhat ini. Beliau merasa heran, bagaimana mungkin ada seseorang yang muslim, kata beliau, ya, justru belum paham makna la ilaha illallah di saat orang-orang kufar, orang-orang musyrikun saja sudah paham duluan. Ya. Nanti insya Allah ada di sesi yang kedua mungkin itu ada nasihat dari Syekh Muhammad At-Tamimi untuk kita dengarkan sama-sama, untuk kita bahas ya tentang perlunya untuk mensyukuri nikmat bisa belajar dan menuntut ilmu ya. Karena sangat berbahaya. Salah satu dampaknya adalah ya ketidaktahuan akan makna la ilaha illallah tadi ya. Karena itu akan berimbas pada amal ibadah ya. Gara-gara makna la ilaha illallah yang tidak tepat tadi, akhirnya muncullah berbagai macam amal ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah karena menganggap itu tadi tidak melanggar aturan. Ya tidak apa-apa saya berdoa kepada yang selain Allah, yang penting kan saya la ilaha illallah mengakui pencipta hanya Allah. Nanti begini jadinya alasannya. Oh tidak apa-apa saya berdoa memohon hajat saya kepada berhala A, B, C, dan D. Yang penting kan saya sudah la ilaha illallah mengakui tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Ya. Nanti ujungnya akan ke sana. Ya. Kalau makna kalimat tauhid ini tidak dipahami dengan baik. Ya. Maka inilah dia jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, setidaknya dua alasan mengapa makna kalimat tauhid tadi yang kita sebutkan itu tidaklah tepat. Lalu apa sebetulnya makna kalimat tauhid ya? Nang bujur lalu kayak apa? Lamun nang kayak tadi salah ya, yang bujurnya kayak apa? Ya. Maka makna kalimat tauhid yang tepat ya adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama akidah ya, di mana la ilaha illallah itu memiliki makna la ma'budah haqqun illallah, tidak ada sesembahan ya. Jadi ilah itu lebih tepat diterjemahkan dengan sesembahan ketimbang Tuhan, karena yang disembah sudah pasti Tuhan ya. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang disembah itu melainkan dia punya sifat ketuhanan. Oleh karena itulah la ilaha illallah dimaknai dengan la ma'budah haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, disembah dengan benar melainkan hanya Allah ya. Inilah makna kalimat tauhid yang tepat sesuai dengan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an ya, di berbagai macam ayat, dan juga yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus dipahami dan diingkari
dimusuhi oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang musyrikun. Ya. Nah kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apa sebetulnya yang menjadi sebab munculnya kekeliruan yang lambat laun menjadi syubhat tadi, ya, dalam memaknai kalimat tauhid? Ya, jadi akarnya itu dari mana sebujurnya? Kenapa jadi ada yang salah memahami dan itu terjadinya belakangan? Terjadinya tidak pada zaman di mana Abu Jahal masih hidup. Ya. Munculnya pemaknaan kalimat tauhid yang tidak tepat tadi bukan terjadi pada generasi terbaik umat Islam, tidak, justru generasi belakangan. Ya. Nah, maka apa sebabnya? Kenapa itu terjadinya belakangan, ya? Maka sebab utama terjadinya kekeliruan dalam hal ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, terletak pada kelirunya memaknai kata ilah tadi. Ya. La ilaha. Nah, ilahnya ini ketika keliru memahami maknanya, otomatis akan keliru memaknai kalimat tauhid secara keseluruhan. Ya. Tentu, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha bijaksana ketika menentukan kalimat tauhid itu lafaznya seperti apa. Ya. Oleh karena itu kalimat tauhid dari dulu sampai nanti hari kiamat pasti la ilaha illallah. Mau nabi siapa saja yang Allah utus, kalimat tauhid tidak berubah. Ya. Tidak ada berubah menjadi la robba illallah misalnya. Tidak berubah menjadi la akbaro illallah, la rohmana illallah. Tidak berubah. Dari pertama kali, ya, Nabi Adam Allah ciptakan sampai nanti hari kiamat, kalimat tauhid tetap sama lafadznya la ilaha illallah. Artinya ada makna yang tidak bisa disamai dengan lafadz yang lain. Ya, khususnya pada lafadz ilahnya ini tadi. Nah, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan pelajari secara singkat sebetulnya apa makna ilah. Ya, ilahun. Ya, mengapa ilah inilah yang kemudian menjadi kalimat tauhid, menjadi unsur kalimat tauhid. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah kumandang azan isya. Wallahu a'lam.